Kamera compact itu emang lagi lumayan banyak diminati, tapi jangan sampai kalian salah memilih kamera. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini kita bakal bahas kamera compact / kamera pocket yang lumayan banyak ditanyain ke gue. Bahkan secara pribadi gitu ya. Jadi ada yang nanya dari komen, ada yang nanya dari DM, yang kenal sama gue, sempat ada yang teleponan juga nanya-nanya, dan ada juga yang nanya langsung gitu, mana kamera pocket yang terbaik buat mereka pilih. Dan yang gue bahas di sini adalah 3 pilihan teratas yang paling sering ditanyain, dan ketiga kamera ini gue pernah cobain juga. Jadi gue rasa cukup valid untuk kita bahas. Jadi yang pengen gue bahas di sini, ya tadi ada 3 kameranya. Yang pertama adalah Canon G7X Mark III, gue agak susah ya, G7X Mark III gitu ya, sama Sony RX100 Mark VII, RX100 Mark VII, udah sampai Mark 7, tapi itu pun udah agak lama sebenarnya, sama Ricoh GR3 yang bakal kita bahas di sini. Kira-kira mana yang bakal lebih worth it buat kalian pilih? Karena masing-masing punya key value-nya sendiri sebenarnya. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, gue pengen ngingetin dulu kalau kita ada preset kreatur. Kalau kalian sering jalan-jalan, foto-foto, dan pengen foto kalian terlihat lebih epic, kita ada preset buat dipakai di Lightroom. Dan kalau kalian adalah pengguna iPhone 15 Pro atau 16 Pro yang udah support Apple Lock, kita juga ada LUTs profesional buat iPhone yang bisa bikin warna Apple Lock kalian itu kayak syuting pakai kamera mirrorless. Bahkan kita udah buktikan buat syuting satu video review drone full itu pakai iPhone doang. Jadi kalau kalian tertarik, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Sama jangan lupa juga kalian juga bisa bantu support kita dengan klik link produk afiliasi yang ada di deskripsi. Walaupun kalian nggak beli produk tersebut, nggak apa-apa, ya diklik aja, karena kita bisa dapet afiliasi gitu ya, dapet komisi dari Shopee ke YouTube gitu kan. Jadi ya bisa membantu kita untuk bikin video terus ke depannya. Nah, balik lagi ke pembahasan kameranya sendiri. Jadi, di sini gue akan bahas ketiga kameranya secara singkat satu persatu. Biar gue harap videonya nggak terlalu panjang juga. Tapi kalian perlu ingat, kalau setiap kamera ini udah pernah gue cobain dan udah ada video pembahasan yang lebih mendalamnya. Walaupun range waktunya sangat berbeda-beda ya. Ada yang udah lama banget gitu kan, ada yang belum terlalu lama. Ya, tapi nggak ada yang baru juga sih di pembahasan ini. Karena kamera compact / pocket ini udah lama juga, memang nggak ada generasi barunya. Tapi ya ada video pembahasan yang lebih mendalam kalau misalkan kalian pengen tahu lebih jauh lagi dari masing-masing kameranya. Tapi di sini kita akan coba untuk sesingkat mungkin. Kita masuk ke kamera yang pertama. Dimana yang pertama ini adalah dari Canon G7X Mark III. Yang menurut gua di series yang gua bahas kali ini adalah kamera yang paling tidak worth it untuk kalian beli saat ini atau sekarang gitu ya, spesifik. Sebenarnya bukan gara-gara kameranya jelek, sama sekali enggak gitu. Kameranya juga lumayan bagus, hasilnya bagus buat foto video juga proper gitu. Kalian juga bisa cek video review kita kalau mau lebih dalamnya. Cuman harga gorengannya tuh agak kelewatan gitu. Karena kalau kalian nonton video review kita, sebenarnya waktu kita bahas kamera tersebut dijual dengan harga sekitar 9 jutaan. Dan di harga 9 jutaan, value yang diberikan menurut gue itu sangat menarik buat dipertimbangkan gitu ya. Kalau kalian pengen kamera yang versatile buat sambil traveling, ngambil foto, video gitu, dapat gambar yang bagus, fun to use juga, menurut gue sangat worth it. Cuman sekarang dijual dengan harga 22 juta rupiah di e-commerce. Jadi secara value tuh kayak beli Bitcoin gitu. Enggak juga sih kalau kalian beli Bitcoin di tahun 2000, ya waktu si kamera ini launching, gue juga lupa kapan gitu ya. Lebih naiknya lebih tinggi. Cuman intinya sangat-sangat mahal gitu. Value yang diberikan menurut gue jadi kurang worth it untuk dipertimbangkan. Balik lagi, sebenarnya bukan jelek. Kameranya bagus, kalau dijual di harga mungkin naiknya nggak terlalu tinggi gitu ya. Gorengannya kayak 11-12 juta, gue rasa masih oke buat dipertimbangkan. Cuman ya harga yang ditawarkan sekarang menurut gue terlalu tinggi. Apalagi cukup disayangkan karena kamera ini punya autofocus video itu nggak terlalu bagus. Nggak ada dual pixel AF-nya Canon gitu ya. Jadi nggak bener-bener fokus di kalian terus. Kalian boleh cek lagi video review kita kalau pengen lebih mendalamnya. Sama dia ada satu isu kalau nggak salah, dia overheating juga. Tapi untuk penggunaan kayak sambil traveling, ambil footage sedikit sih, menurut gue nggak akan jadi isu yang gimana-gimana. Cuman ya tadi harganya agak ketinggian aja gitu. Dan sebenarnya dari ketiga kamera yang kita bahas di sini, si G7X Mark III ini gue yakin adalah sebuah kamera yang paling fun to use. Paling ease of use juga gitu, paling gampang buat dipakai, paling menyenangkan gitu kan, seru, kalian bisa tinggal pencet-pencet aja, buat vlogging asik, buat foto juga oke. Cuman ya balik lagi harganya terlalu digoreng. Lalu kamera yang kedua ini adalah Sony RX100 Mark VII. Lumayan jauh ya, udah Mark VII, tapi sayangnya kamera ini pun
Mungkin ini kamera yang kita bahas tuh agak paling lama ya. Gue nggak tahu antara GR3 atau dia. Tapi kita bahas tuh kalau nggak salah masih di apartemen gitu ya. Bahkan kita belum pindah ke kontrakan yang di sini. Dan ini kita udah pindah lagi gitu. Udah pindah lagi ke tempat baru. Jadi ini lumayan lama pembahasannya. Cuman kameranya sangat menarik. Karena kamera ini adalah kamera compact / pocket. Sangat kecil. Tapi membawa fitur tuh bener-bener flagship banget. Dan orang tuh kalau gue lihat di internet gitu ya. Lumayan banyak yang menyayangkan kenapa kamera ini nggak dilanjutkan oleh Sony. Gitu. Sony bikin seri baru dengan nama ZV gitu kan. Tapi ZV ini kan lebih ke vlogging. Sedangkan kamera ini mungkin bisa dibilang untuk foto video oke gitu. Si jajaran RX ini. Jadi lumayan banyak yang RX100 ya. Karena RX juga ada beberapa ini. Setahu gue ada RX0 di Action Cam gitu kan. Cuma RX100 ini nggak dilanjutin dan orang banyak yang menyayangkan, padahal buat hybrid kayaknya lebih oke gitu. Jadi ya itu agak disayangkan sih. Tapi balik lagi, kameranya sendiri si RX100 Mark VII ini menurut gue bener-bener worth it gitu ya dengan harga yang ditawarkan. Cuman karena masa kamera pocket, kamera compact sekarang emang lagi digoreng, dia pun harganya digoreng. Cuman nggak terlalu jauh lah, karena kalau kita lihat di e-commerce itu harganya mirip-mirip dengan G7X Mark III tadi gitu. Harganya dijual sekitar 20-22 juta rupiah. Cuman harga original si RX100 Mark II ini juga memang nggak terlalu jauh sebenarnya. Karena waktu kita review aja dulu harganya itu 17.999 di 18 juta rupiah. Emang bukan kamera murah gitu ya. Dan memang dia membawa certain feature yang menurut gua kelasnya sangat profesional. Sebenarnya kalau dari ukuran sensor dia sama dengan G7X Mark III. Gua sih tadi belum bahas ya, tapi ukuran sensornya adalah 1 inch sama di kedua kamera ini. Punya resolusi juga mirip-mirip, sekitar 20-an megapiksel. Dan buat foto maupun video, kedua kamera ini memiliki performa yang sangat bagus gitu. Kualitas hasil fotonya maupun hasil videonya itu benar-benar bagus. Cuman si RX100 Mark VII ini memang agak lebih push the boundaries gitu, karena dari processing powernya yang gua rasa lebih kuat, makanya harganya juga yang lebih mahal ya. Kayak kalau kalian pakai buat video dia lebih proper karena dia autofocusnya lebih kena gitu kan, sama dia dari segi lensanya juga yang dibawa itu lebih oke. Jadi kalau yang si G7X itu dia 4 kali zoomnya, sedangkan di sini dia zoomnya itu 8 kali. Jadi dia bawa lensa itu ekuivalensi 24-200 mm gitu. Jadi menurut gua lebih fleksibel. Udah gitu dipakai juga buat video AF-nya lebih bagus. Sama sebenarnya buat video dia lebih gokil lagi karena dia membawa S-Log di sini. Kita waktu itu bahkan ketika review kita ada nyobain pakai S-Log 2-nya. Gue tahu ini adalah seri Sony yang waktu itu emang secara kodek belum begitu advance ya, dan dia belum 10-bit juga. Tapi ya dengan adanya S-Log ini tetap jadi satu kapabilitas tersendiri lah gitu. Dan kalau kalian memang pakai seri-seri Sony lama kan sebenarnya lumayan berasa kalau kalian di mode standarnya highlight roll off-nya tuh kurang enak buat dilihat, dan ketika kalian pakein di S-Log 2-nya ini walaupun dia belum 10-bit gitu ya, tapi ya gambarnya akan terlihat lebih memiliki dynamic range yang lebih bagus lah gitu, dan highlight roll off-nya terlihat lebih natural. Dan menurut gua itu jadi kamera yang powerful juga, apalagi ya saat itu ketika gua cobain, gua bisa bandingkan kameranya dengan kamera mirrorless gitu. Bahkan kita ada coba pakai buat jadi kamera utama juga buat produksi gitu. Ya balik lagi, kalau kalian pengen yang review lebih komplitnya kalian bisa cek video reviewnya, tapi kamera ini menurut gua lumayan recommended juga. Lalu yang ketiga ini adalah Ricoh GR3, kamera yang selalu gua rekomendasikan banget buat para street photographer ataupun travel photographer. Tapi spesifik untuk fotografer, karena kamera ini jangan dipakai buat video. Videonya busuk gitu ya. Tapi dibandingkan dua kamera yang kita sebutkan tadi, kamera ini dengan ukuran yang sama kecilnya punya ukuran sensor yang jauh lebih besar. Karena yang tadi itu mereka membawa sensor 1 inch. Si GR3 ini membuat gebrakan pada masanya karena dia bisa membawa sebuah sensor APS-C gitu. Dan itu ya dibandingkan para pesaingnya menurut gue jadi hal yang bener-bener value banget gitu, nilai jual yang kuat banget. Image quality-nya sendiri yang dibawa sama GR3 ini superior dibandingkan dua kamera yang sebelumnya. Dia membawa file RAW yang juga bener-bener fleksibel. Emang ukuran sensor nggak bohong juga sih, karena data informasi cahaya yang ditangkap itu jelas lebih banyak. Filenya lebih berasa lah gitu. Kalian kalau misalkan punya side by side, kalian cobain akan langsung terasa bedanya. Walaupun dengan si G7X ataupun si RX100 itu gambar terlihat bagus, tapi begitu kalian pakai Ricoh GR3, ya kualitasnya beda banget lah gitu, berasa. Dan nggak cuma itu, nggak cuma sensor APS-C, kualitas fotonya superior.
dia juga membawa sistem stabilisasi sensor shift. Jadi agak-agak ibis, cuman stopsnya nggak terlalu banyak. Setahu gue dia 4 steps atau 4 stops gitu. Jadi nggak terlalu banyak, tapi dia udah bawa 3 axis dengan pitch, yaw, sama apa sih itu namanya ya? Roll gitu ya. Jadi kayak ala-ala gimbal. Dan gua sempet cobain stabilisasinya, kita bisa motret dengan slow shutter gitu. Kondisi tanpa tripod gitu kan. Jadi kita benar-benar tahan aja, itu sampai up to 1 detik gue bisa gitu. Dan tangan gue bukan yang, gue nggak merasa tangan gue steady banget gitu kalau megang kamera. Bukan yang kayak udah profesional, sering megang kamera tangannya steady, nggak juga. Tangan gue biasa aja gitu. Cuman di situ gue bisa dapet sampai shutter 1 detik. Menurut gue ini seru banget. Jadi kamera yang gue makanya sangat rekomendasikan tuh untuk street photographer. Karena memang dengan kondisi seperti itu, dengan feature tersebut, itu gue bisa tanpa tripod pun itu dapat ala-ala slow shutter. Dimana kita bisa dapat kayak misalkan si backgroundnya text sharp gitu ya, diem, tapi orang-orang yang berjalan-jalan di sekitarnya itu jadi motion blur gitu. Jadi menurut gue itu seru banget lah. Itu kamera yang gue sangat rekomendasikan. Dan yang gue lihat emang agak susah buat dicari ya sekarang di e-commerce. Gue nggak tahu barunya masih ada atau enggak. Cuman dia keluar beberapa tipe lagi sebenarnya. Ada GR3X, ada GR3 yang bawa apa namanya filter kayak bloom gitu. Gue agak lupa ya tipenya apa. Tapi kalian bisa cek aja lah di e-commerce. Harga dia tuh under 20 juta biasanya dijualnya gitu dengan beberapa tipe tadi. Jadi ada yang bawa ukuran lensanya focal length-nya agak berbeda, ada yang bawa fitur filter tambahan di dalamnya. Tapi ya menurut gue itu sesuaikan aja dengan kebutuhan. Secara overall kameranya sendiri si GR3 ini menurut gue sangat recommended, balik lagi buat fotografer. Lalu dia juga bawa fitur yang menurut gue sebenarnya harus diterapin semua kamera ya, tapi nggak banyak kamera yang bawa fitur ini sekarang, yaitu adalah internal memory. Dia bawa internal memory walaupun cuma 2 GB. Cuman maksud gue ketika memori kita rusak, ketika kita lupa bawa memori gitu, kalau lagi traveling gitu kan rawan banget, ya kita tetap bisa motret gitu karena dia membawa memori internal 2 GB. Jadi menurut gua itu adalah fitur yang harusnya diterapkan di banyak kamera sekarang. Sayangnya kekurangan dari kamera ini tadi yang udah gua mention di awal, dari segi videonya busuk gitu ya, nggak bisa dipakai. Menurut gua dia cuma bisa Full HD kalau nggak salah, dan itu pun nggak bagus. Processingnya benar-benar jelek menurut gua. Sama dia layarnya fix bener-bener fix banget gitu. Layarnya nggak bisa diapa-apain, diem aja di belakang, dan dia tidak membawa EVF. Ini gue lupa. Si RX100 Mark 7 itu bawa EVF kecil, pop up gitu ya. Jadi yang biasanya buat flash, dia buat EVF. Itu lumayan ngebantu ketika lagi dipakai outdoor. Cuman si GR3 ini dia nggak ada EVF dan cuma bawa layarnya pun fix aja gitu. Tapi mungkin kalau gue lihat dari review gue waktu itu, gue masih setuju-setuju aja, walaupun agak ribet makanya kalau kayak low angle dan lain sebagainya. Tapi gue setuju-setuju aja karena bentuk kameranya bisa terjaga tetap sangat tipis gitu ya, dengan power yang dibawa, dengan sensor APS-C di sisi dalamnya yang udah membawa sensor shift stabilization. Jadi bukan optical stabilization doang, sensornya pun udah bergerak gitu buat menstabilisasikan gambar kita, dan terbukti juga bisa dipakai untuk slow shutter yang lumayan di kondisi handheld gitu. Jadi ya menurut gua dengan harga under 20 juta, atau gua nggak tahu ya kalau digoreng mungkin 20 lebih dikit. Tapi sih yang gua cek yang wajar harusnya masih under 20 juta gitu kan. Menurut gua kamera ini worth it banget sih. Kalau fokus kalian memang ketika traveling atau kalian nyetrit gitu kan, memang kalau fokus kalian hanya untuk foto. Karena kalau buat video menurut gua buat sekedar dokumentasi itu oke, tapi ya kurang lah secara kualitas. Jadi kalau fokus lebih ke foto, GR3 adalah jawabannya. Oke, itu dia pembahasan kita seputar 3 kamera compact yang lumayan banyak di request. Dan kalau misalkan ada yang terlewat, kalian pernah pakai kameranya, kalian punya poin-poin yang lumayan bagus juga dari kamera ini, pengen di-sharing, boleh taruh juga semuanya di kolom komentar buat ngebantu teman-teman yang lain. Tapi ya dari pengalaman gua itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau tadi ya sharing pengalaman, boleh taruh semuanya di kolom komentar. Oke, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.